Hai anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah saudara yang saat ini rindu dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu? Mungkin ada beban yang sedang menindih hidupmu, ada persoalan, ada badai yang sedang menerpa kehidupanmu, dan engkau rindu dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan atas segala tantangan yang sedang engkau alami saat ini. Ada pesan penting, ada pesan suara Tuhan bagimu saat ini melalui renungan pesan suara Tuhan ini yang akan membangkitkan iman saudara, yang akan memberi saudara semangat lagi untuk menjalani kehidupanmu. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ada begitu banyak manusia yang hidup di dunia ini salah berpikir tentang Tuhan. Ada begitu banyak orang yang salah persepsi tentang Tuhan karena memang mereka kurang pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita begitu penting untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal sifat Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengenal karakter Tuhan, cara kerja Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan prinsip yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan iman yang benar. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu kejam. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu hanya menghakimi, menghukum dan menghukum. Ya, memang ada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan penghakimannya yang adil pada hari-hari terakhir. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam ayat ini firman Allah menegaskan dengan begitu jelasnya bahwa sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Adakah engkau begitu rindu mengalami kasih Tuhan saat ini? Adakah engkau membutuhkan kasih sayang Tuhan saat ini dinyatakan dalam hidupmu? Dengarkan firman Tuhan saudara, di mana Dia berkata Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ternyata Tuhan selalu menantikan, selalu menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita. Allah kita bukan Allah yang jauh di atas sana. Allah kita bukan Allah yang tidak peduli. Dia bukan Allah yang hanya menonton, menyaksikan dan membiarkan semuanya begitu saja. Tapi ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang rindu menyatakan kasih sayangnya bagi umat-umat ciptaannya. Dia rindu menyatakan kasih sayangnya bagi saya dan saudara. Dia rindu menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi setiap kita. Dan Dia menanti-nantikan waktu dan saatnya untuk menyatakan kasih sayangnya itu bagi kita. Itu artinya saudara, Dia Bapa yang begitu rindu menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tetapi ternyata
Tuhan begitu rindu, bahkan menanti-nantikan kapan Dia bisa menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Kita yang seringkali tidak membuat jalan bagi Tuhan, kita yang tidak percaya, kita yang memiliki sikap yang tidak benar, dan Tuhan tidak bisa memaksakan menyatakan kebaikannya saat kita hidup dalam ketidakbenaran. Tuhan tidak bisa memaksakan menyatakan mujizat dan kuasanya saat kita sendiri tidak percaya. Karena kalau Dia pun menyatakan kebaikannya, menyatakan mujizatnya, padahal kita tidak percaya, kita hidup dalam kebejatan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena bagi Tuhan, pribadi kita jauh lebih penting daripada segala mujizat yang kita alami. Kekudusan kita, iman kita yang benar jauh lebih penting daripada segala mujizat. Itu sebabnya kenapa seringkali kita tidak mengalami mujizat? Bukan karena Tuhan tidak mau. Bukankah firman Allah berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita? Bukan pendengarannya yang kurang tajam untuk mendengar seruan-seruan kita? Tetapi yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah dosa kita sendiri. Artinya sekali lagi, Tuhan begitu rindu menyatakan kasih-Nya bagi kita, saudara. Itu sebabnya bagian kita adalah memberi jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Dengan kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam iman, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa Dia akan menyatakan mujizatnya, di sanalah kita memberi jalan untuk Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa Dia menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kita. Artinya Dia bertindak, Dia tidak tinggal diam, Dia bangkit. Dia hendak menyatakan kebaikannya, Dia bangkit hendak menyayangi kita. Tuhan tidak tinggal diam dalam segala situasi yang kita alami, saudara. Dia bangkit, Dia bertindak untuk menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dan selanjutnya firman-Nya berkata bahwa sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Artinya apa? Kalau kita memberi jalan bagi Dia, kalau kita memberi kesempatan bagi Dia untuk menyatakan kasih sayang, maka Dia Allah yang adil, Dia akan nyatakan kasih sayangnya. Tetapi kalau tidak diberi jalan bagi Dia, kalau umatnya tidak memberi kesempatan bagi Dia, Dia Allah yang adil juga. Dia tidak akan menyatakan kuasanya jika kita sendiri tidak memberi kesempatan bagi Dia. Sedangkan kalau kita memberi kesempatan bagi Dia, Dia Allah yang adil, Dia akan nyatakan kasih sayangnya. Itu sebabnya selanjutnya kalimat terakhir dikatakan di sini, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, bagian kita adalah nantikan juga Tuhan. Kenapa harus dinanti-nantikan? Kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan menanti-nantikan waktu dan saat yang tepat untuk menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dan kita juga diperintahkan untuk menanti-nantikan Dia. Kenapa, saudara? Karena ada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Ada waktu yang tepat berdasarkan kemahatauan-Nya. Dia akan menyatakan kebaikannya, mujizatnya, kasih sayangnya lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Saudara, bayangkan betapa kacaunya misalnya jika ada orang yang berkata, Tuhan kerjakan, dan Tuhan segera kerjakan. Tuhan lakukan, Tuhan mujizat, dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka betapa kacaunya. Tetapi ketika kita meminta pertolongan kepada Dia, ketika kita meminta Dia nyatakan mujizatnya, Dia berkata bahwa kita harus menanti-nantikan Dia. Kenapa? Karena
Tuhan bekerja berdasarkan proses. Dan proses itu dia kerjakan berdasarkan kemahatauannya, karena dia tahu waktu yang paling tepat untuk menyatakan kebaikannya, mujizatnya, pertolongannya dalam hidup kita. Itu sebabnya nantikanlah waktu Tuhan. Kalau saat ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan nyata dalam dirimu, jangan menyerah. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menolong engkau. Jangan menyerah. Tetap nantikan Tuhan. Tetap nantikan Dia. Dia akan menyatakan mujizatnya. Karena Dia Allah yang begitu baik, yang rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Tetap nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau saat ini Dia belum menolong kita, Dia belum menolong saudara, mujizatnya belum nyata, bukan karena Dia tidak sanggup, tetapi karena waktunya belum tiba. Jika sudah tiba waktunya, maka kita akan melihat betapa dahsyatnya Dia bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya, ketika kita tetap hidup menantikan Tuhan dalam segala situasi, endingnya adalah kita akan berbahagia. Karena tiba waktunya kita akan melihat mujizatnya. Akan tiba waktunya kita akan melihat perkara besar Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan pada saat itu kita akan bersukacita. Kita akan berbahagia. Sekalipun saat ini hidupmu begitu berat, sekalipun sepertinya hari ini engkau sulit untuk tertawa karena beratnya beban yang sedang engkau pikul, engkau sulit untuk tersenyum karena beratnya beban yang sedang engkau pikul, satu hal yang harus tetap engkau kerjakan adalah nantikan Tuhan, nantikan Dia, dan tetaplah nantikan Tuhan. Karena jika engkau menanti-nantikan Tuhan, duka yang sedang engkau alami saat ini, beban berat yang membuat engkau susah tersenyum hari ini, semuanya itu akan berubah menjadi satu kebahagiaan ketika Tuhan menyatakan kasih sayangnya yang dahsyat di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi bagian saya, bagian saudara adalah mari kita bersama-sama tetap menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengalami pertolongannya, mengalami kasih sayangnya, mengalami mujizatnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Tetap nantikan Tuhan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, supaya Tuhan menyatakan kebaikannya, mujizatnya, pertolongannya dalam hidup saudara. Saya mau berdoa supaya saudara tetap menanti-nantikan saat Tuhan yang tepat untuk menolong kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa bagian kami adalah menanti-nantikan Engkau sampai kami melihat mujizat dan pertolongan-Mu, karena Engkau pun sedang menantikan waktu yang tepat untuk menolong kami. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini, untuk mereka tetap menanti-nantikan Tuhan apapun situasinya, untuk mereka tetap menanti-nantikan Tuhan apapun kondisi dan keadaan yang mereka alami di dalam hidup mereka. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini, seberapa berat pun beban, seberapa sulit pun kehidupan mereka saat ini, Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka akan menyaksikan betapa
betapa dahsyat dan luar biasa Allah yang kami sembah. Bapa yang baik, segala masalah persoalan yang mereka alami, Tuhan campur tangan di sana. Ketika anak-anakmu ini menanti-nantikan Engkau, Kau nyatakan mujizat di sana. Engkau ubahkan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua anak-anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hidup mereka, ajar mereka tetap kuat dalam Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan dalam hidup mereka, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, dan ajar mereka untuk hidup jadi berkat. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya begitu rindu renungan pesan suara Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Itu membangkitkan iman saudara, dan saudara berkobar kembali untuk menanti-nantikan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, di luar sana begitu banyak orang yang merindukan kekuatan firman Tuhan. Bagikan renungan ini kepada mereka melalui grup-grup media sosial saudara. Bagikan renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang-orang lain, di mana engkau bisa membagikan dan engkau menjadi berkat melalui membagikan renungan ini. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu membagikan berkat Tuhan untuk menopang pelayanan kami, silakan lihat di bawah video ini saudara. Di sana ada rekening di mana ke sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.